Ada dripper dari Orea, tapi kok wujudnya aneh ya guys. Hai Brewers, balik lagi bersama saya Christian, founders dari Nordic Coffee. Di tangan saya ini adalah dripper fenomenal tahun 2025. Tak lain tak bukan dikeluarin sama brand yang udah melanglang buana di dunia kompetisi dunia, yaitu Orea. Saya kira bakal ada V5 or V4 waktu si Horia, waktu Jokowi kemarin tuh sharing ke saya bahwa saya lagi menyiapkan sesuatu yang sangat-sangat spesial untuk kamu, katanya, untuk kamu review. Dan lahirnya tahun 2025 itu dengan kode yaitu Z1. Z1 ini lumayan berbeda sama Orea. Seperti kita ketahui sendiri, Orea ini punya ciri khas flat bottom, tapi memiliki kecepatan dalam penyeduhan. Di mana flat bottom biasanya kan lambat dan masuk ke genre non bypass. Yang masuknya itu pengawalnya adalah Tricolet ini. Kita lihat sendiri ya, tahun 2022 kita pakai ini dulu buat Brewers Cup, dan waktu itu kita dapat juara 2, dan kebetulan juara satunya John Christopher juga pakai alat yang sama. Keunggulannya apa non bypass ini, yaitu ekstraksinya tinggi, jadi kalian paper filternya cukup di bawah seperti ini. Orea sendiri juga papernya di bawah seperti ini. Terus di atasnya adalah shower screen, dimana sekarang juga diadaptasi juga untuk dripper cone di seluruh dunia. Nah, pada masa Tricolet ini dibuat, saya udah punya bayangan kalau bisa, kenapa nggak kalau bisa Tricolet ini tidak diperpendek atau dikecilkan, terus shape-nya lebih dipersempit dan pakai paper si baris, terus shower screen-nya juga diperbaikin lagi. Mungkin pakai Melodrip, dan 2025 kira-kira seperti inilah. Ups. Wujud dari si non bypass brewer yang saya incar gitu. Baterainya juga plastik, jadi tadi udah sempet jatuh jadi anti pecah juga. Dan papernya si baris juga udah dipotongin secara ini, dalnya akan datang seperti ini. Dan habis ini kita bakal brew kurang lebih karakternya kayak gimana. Jangan kemana-mana. Jadi kalau kalian lihat sendiri, ini adalah Melodrip asli, bukan Melodrip KW. Terus dibagi jadi 2 bagian. Ini kita bisa buka. Ya, ini bagian chambernya seperti kita ketahui, khasnya Orea ya, ada sirip-sirip seperti ini. Dan materialnya udah tritan juga, dan atasnya nggak tahu bisa dibuka atau enggak. Oh bisa guys, atasnya ini ternyata bisa dibuka juga. Jadi saya dapat pertanyaan waktu itu dari orang mana yang dapat beli Z1 juga, ini gimana cara bersihin atasnya nih, kok banyak-banyak ground coffee. Ya ternyata bisa dibuka, nggak susah. Dan oke, nah ini, nah dia masuk seperti ini ya. Dan ini juga nggak itu, makanya waktu itu Kanada pakai silikon jadi biar rapat dan lebih vakum lagi. Klaimnya untuk non bypass ini adalah tidak ada lambat, sementara kalau waktu dulu di Tricolet ini waktu penyeduhannya kan lumayan lama. Orea ini katanya non bypass yang bisa diseduh, tapi harus menggunakan paper si baris. Seperti kita ketahui sendiri, paper ini adalah paper premium yang dipakai di seluruh kompetisi dunia. Kita coba pasang dan kita bakal basahin gitu. Untuk siapa diciptakan dripper ini, ya itu untuk kalian yang dirasa mungkin sangat-sangat masih kurang dalam art penyeduhan, atau buat kalian yang pengen nyeduh secara aman-aman saja. Terus ini kita bakal brew. Yup, selesai di 1:55 atau di bawah 2 menit dengan gilingan biasa. Untuk ukuran no bypass brewers ini cepet banget. Jadi buat kalian yang mungkin masih baru dalam dunia penyeduhan, no bypass brewers itu berarti brewers yang tidak ada bypass. Karena sejatinya sebuah dripper itu pasti akan naturalinya terjadi bypass, apalagi kalau yang bentuknya kayak cone, flat bottom seperti ini pasti akan terjadi bypass. Sementara no bypass ini adalah proyek inovatif dari revisi hasil R&D, yaitu no bypass. Hasilnya adalah ekstraksi yang maksimum tapi tidak meninggalkan negativitas. Sekarang kita akan cium dulu deh aromatiknya. Kalau dari segi aromatik sih
Menurut saya dia kayak game changer ya, karena dia naikin aromatik banget, terutama di komponen sweetness. Dan jadi misalkan kalau kalian nyeduh biasa itu aromatiknya adalah di medium, ini mungkin dipakai Oreo Z1 ini dia akan ada medium plus atau naik setingkat. Dan ini kita bisa pakai Kosa Server juga untuk naikin lagi. Jadi kita dapat terutama aroma manisnya. Habis ini kita bakal cobain pakai cup Tulipa yang bibir tebal dan bibir tipis. Nah, kita cobain dulu di bibir tipis gimana. Oke. Ini yang lumayan amazed lagi, yaitu di bagian, terutama di bagian mouthfeel sweetness dan mouthfeel itu sangat-sangat improving banget. Kenapa? Karena bentuknya jadi lebih round, sirupi, dan bertekstur juga. Tapi menurut saya sih kayak agak ketebelan, padahal ini udah rasio 1:18 gitu. Coba saya bypass dengan sedikit air, kemudian kita lihat lagi ya. Gitu. Nah, baunya lebih fruity. Kita cobain. Ya, jadi kalau di bypass air dia kayak lebih, saya lebih layering lagi gitu. Dan lucunya dari sebuah no bypass brewer ini, misalnya kayak si Tricolet ini, kan PR-nya selalu di acidity. Sementara kalau di Oreo Z1 ini, acidity tidak jadi kendala, tetap ada acidity yang khas dari si Oreo itu sendiri gitu. Nuansanya lebih karena buah-buahan merah dan cukup mencengangkan juga. Habis gini mungkin kita bakal masuk kurang lebih apa deal breaker dari sebuah dripper ini. Jangan kemana-mana. Ya, jadi tadi kita udah nyeduh pakai Oreo, dan kalau dibilang untuk ukuran sebuah non bypass brewer dia menghadirkan warna baru lagi ya dari sekian banyak tools gitu. Saya juga nemuin dia kayak flavornya naik banget pada saat warm to cold gitu, dan mungkin dibantu juga dengan Melo Drip ini ya. Dan desainnya juga saya suka, seperti biasa kayak Oreo ini desain pasti dipertimbangkan secara matang. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke PR-nya apa sih kalau kita mau membeli dripper ini. Yang pasti harganya mahal. Kalau nggak salah dibanderol di harga 1,4, dan paper filternya juga mahal. Paper filternya juga mahal, harganya kurang lebih 3.350 per lembarnya. Itu yang harus kalian pertimbangkan kalau kalian mau menggunakan ini. Kalau result, saya nggak bakal bilang ini nggak enak atau ini enak sih. Kalau kalian nggak ada budget, maksudnya nggak ada batas budget, ini mungkin bisa jadi. Kemudian banyak yang pertanyaan yang saya dapat waktu saya di Instagram saya, bisa nggak saya beli drippernya aja tanpa Melo Drip, karena saya sudah punya Melo Drip. Saya nggak bisa guys, karena ini itu satu kesatuan dari sebuah dripper. Harganya mahal, terus masih treatan plastik, dan pada saat melepas ini rada PR ya. Nah, kalau kalian mau melepas kayak gini, nah, masih ada yang dripping di tangan kalian, apalagi kalau kalian merasa masih panas gitu. Ya, ini PR-nya sebuah non bypass brewer sih. Tuh. Kalau kalian ini, nah ini papernya seperti ini, dan kita lihat sendiri ya dia flat. Saya overall sih saya lumayan suka, dan menurut saya lebarnya dia ini tuh tidak kompatibel untuk semua server. Contohnya misalkan kalau kalian mau langsung brew di atas Kosa, lihat dia nggak masuk ya. Yang masuknya di Brewista, dan atau server dengan lebar 7 cm. Cara ngakalinnya adalah ya seperti yang tadi, kalian harus bisa masukin di stand, kurang lebih kayak gitu. Ya, kurang lebih gitu aja so far saya untuk dripper ini, dan ini lumayan fenomenal ya, karena waktu itu kampanye dari si Koreanya sendiri kan dikunci-kunci, yang lumayan bikin susah saya tuh dalam proses penebusannya, kurang lebih gitu. Dan saya sih nggak heran kalau dia bakal dipakai di kompetisi-kompetisi nasional, dan kalau nggak salah di World kemarin ada satu dari Kanada sudah pakai. Overall gitu aja. Mungkin kalau kalian ada yang mau ditanyain, atau kalian mau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai dripper ini, atau kalian mau ada komparasi misalnya sama Tricolet gimana sih gitu, kalian bisa like, subscribe, dan komen gitu. Jangan lupa